Halo semuanya. Trump menyatakan sikap agresif Beijing di Ladakh cocok dengan pola agresi Cina yang lebih besar di bagian lain dunia. Kantor Presiden Trump tidak menguraikan agresi Cina di tempat lain, tetapi dipandang sebagai referensi yang jelas atas upaya Beijing memperbesar posisinya dalam sengketa perbatasan. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini menyebutkan sikap nakal Cina ketika dia mengumumkan pergerakan kapal induk superkarir AS di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan sikap agresif Cina. Menurut pengamat Beijing, Tiongkok secara tradisional menderita xenofobia terhadap orang asing. Ketakutan diperburuk dalam 2 abad terakhir sebagai akibat Cina percaya itu adalah satu-satunya kekuatan peradaban di dunia. Sisanya adalah negara-negara anak sungai atau barbar. Cina telah memiliki sengketa teritorial dengan 21 tetangga termasuk India atas klaimnya tentang darat dan laut. Nah, kali ini Wawasanda akan membahas negara yang bersengketa perbatasan dengan Cina. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Wawasanda. Brunei. Cina mengklaim bagian selatan rantai kepulauan Spratly. Brunei, di sisi lain mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan yang terdekat dengannya sebagai bagian dari landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Indonesia. Garis 9 Cina tumpang tindih dengan Laut Natuna, zona ekonomi eksklusif Indonesia yang mengarah ke perselisihan. Tiongkok mengklaim hak menangkap ikan di perairan dekat pulau itu. Pemerintah Indonesia berpendapat klaim Cina tidak diakui berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Indonesia membuat Cina kesal pada Juli 2017 ketika berganti nama menjadi bagian Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara untuk menegaskan klaimnya. Filipina tidak setuju atas bagian Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Spratly. Filipina membawa perselisihan ke pengadilan internasional di mana mereka memenangkan kasus tersebut. Tetapi pihak Cina tidak mematuhi perintah ICJ, International Court of Justice. Ketegangan terus berlanjut antara kedua negara, meskipun ada insentif ekonomi yang ditawarkan Cina. Malaysia. Pertikaian Cina dengan Malaysia juga berkisar di sekitar Laut Cina Selatan, khususnya Kepulauan Spratly. Klaimnya hanya mencakup pulau-pulau yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil. Sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut, Malaysia memiliki kehadiran militer di 3 pulau yang dianggap sebagai bagian dari landas kontinen. Singapura bukan negara penuntut dalam perselisihan Laut Cina Selatan, tetapi terkait erat dengan Amerika Serikat dan memungkinkan kehadiran pasukan Angkatan Laut AS di perairan Singapura. Dia tidak ingin memusuhi Cina dengan memihak secara terbuka. Meskipun menganjurkan kebebasan navigasi dan penyelesaian semua perselisihan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB. Thailand menentang pengerukan Cina di Sungai Mekong sejak 2001. Untuk kapal-kapal besar pengangkut barang-barang dari Provinsi Yunnan yang terkurung daratan ke pelabuhan Thailand, Laos, dan Asia Tenggara yang tersisa. Cina juga telah membangun bendungan tenaga air di aliran sungai utama Sungai Mekong, mengubah siklus kekeringan banjir alami yang mempengaruhi ekosistem serta ekonomi negara-negara di Sungai Mekong yang lebih rendah. Kabinet Thailand membatalkan proyek pengerukan yang dipimpin Tiongkok pada Februari 2020 untuk meledakkan jeram di Sungai Mekong. Hal ini telah menyebabkan turunnya permukaan air dan menyebabkan kekeringan dan mempengaruhi 6 juta orang di Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Jepang. Perselisihan Jepang dengan Cina berpusat di sekitar Laut Cina Selatan, khususnya Kepulauan Senkaku.
Kepulauan Ryukyu dan zona identifikasi pertahanan udara yang tumpang tindih dan zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Timur. Vietnam yang berperang berdarah dengan Cina pada 1979 ketika Beijing mencoba memberi pelajaran kepada sekutunya yang dulu, mengklaim teritorial atas sebagian Laut Cina Selatan dan Macclesfield Bank, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly. Bulan lalu, sebuah kapal Tiongkok menabrak kapal nelayan Vietnam yang beroperasi di Kepulauan Paracel. Beijing ingin menegakkan larangan penangkapan ikan sepihak di sebagian Laut Cina Selatan terhadap kapal-kapal dari negara lain. India. Cina menempati 38.000 km persegi wilayah India di wilayah Aksai Chin. Selain mempertaruhkan klaim atas Arunachal Pradesh dan Ladakh, kebijakan ekspansionis inilah yang menyebabkan perselisihan yang sedang berlangsung antara Angkatan Darat India dan PLA yang meningkat menjadi kerusuhan di Lembah Galwan di Ladakh. Lainnya, 5.163 km persegi lembah Shakgalm secara ilegal diserahkan oleh Pakistan ke Cina pada tahun 1963. Oleh karena itu, total wilayah India yang ditempati oleh Cina lebih dari 43.000 km persegi. Nepal dan Cina memiliki masalah perbatasan yang tertunda selama 3 pilar batas di Dolakha dan 2 di sekitar Gunung Everest. Namun, ada laporan Cina secara ilegal menduduki tanah strategis di 12 tempat di Nepal. Cina juga mengklaim bagian dari Nepal yang berasal dari Perang Tiongkok-Nepal pada 1788 sampai 1792. Mengklaim beberapa bagian Nepal adalah bagian dari Tibet dan karenanya bagian dari Cina. Taiwan. Cina mengklaim semua wilayah Taiwan. Tetapi perselisihan tertentu adalah Macclesfield Bank, Kepulauan Paracel Scarborough Shoal, bagian dari Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Paracel juga disebut Kepulauan Shisha. Dalam bahasa Rusia adalah sekelompok pulau di Laut Cina Selatan yang kedaulatannya diperdebatkan. Korea Utara. Kedua negara memiliki perselisihan yang berkelanjutan tentang Gunung Baekdu dan Yalu dan Sungai Tuman. Cina juga mengklaim Gunung Baekdu dan Jiandao. Beijing pada kesempatan tertentu mengklaim seluruh Korea Utara atas dasar sejarah dinasti Yuan, 1271 sampai 1368. Butan. Kantong Butan di Tibet, yaitu Cherkip, Gompa, Do, Dungmar, Gesur, Gezon, Itsegompa, Khochar, Nyanri, Ringung, Sanmar, Tarchen, dan Zutulpuk. Butan telah kehilangan sebagian besar wilayah yang disengketakan termasuk puncak Kula Kangri untuk memperlambat perambahan oleh Cina. Beijing mengklaim Kula Kangri dan daerah pegunungan di sebelah barat puncak ini selain distrik Ha Barat Butan. Tajikistan. Kedua belah pihak memiliki sengketa bilateral sejak tahun 1884. Ketika perjanjian demarkasi perbatasan antara dinasti Qing dan Rusia Tsar, meninggalkan segmen besar perbatasan di Pamir, bagian timur yang berpendudukan jarang tanpa definisi yang jelas. Klaim Tiongkok didasarkan pada preseden histori, dinasti Qing 1644 sampai 1912. Pada tahun 1991, Tajikistan mewarisi dari Uni Soviet 3 segmen perbatasan yang disengketakan. Sekitar 28.000 km persegi yang tidak dapat diselesaikan oleh Cina dan Uni Soviet. Pada tahun 1999, Tajikistan dan Cina menandatangani perjanjian demarkasi perbatasan yang mendefinisikan perbatasan dalam 2 dari 3 segmen. Di bawah kesepakatan ini, Tajikistan menyerahkan sekitar 200 km ke Cina. Pada tahun 2002, Tajikistan setuju untuk menyerahkan 1.122 km persegi atau sekitar 4% dari wilayah yang diklaim Beijing.
Secara keseluruhan, China telah menerima 3,5% dari wilayah yang diklaim.